warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Baik, baik, Pak. Pak. Semangat ya anak-anak. Semangat, Pak. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Saya minta untuk Saiful Rizal untuk memimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ini saya akan absen dulu ya. Ya, Pak. Ahmad Arif, Ada. Evi Ulfa, Hadir. Fitria, Hadir. Rumatul Muniroh, Hadir Pak. Multasia Prilia, Hadir Pak. Muhlis, Hadir, Pak. Fatmawati, Hadir Pak. Subir, Hadir, Pak. Saiful Rizal, Hadir, Pak. Talia Anjani, Saya Pak. Turmudi, Ada, Pak. Nuris Gitera. Hadir semua ya hari ini. Ada, Pak. Pak. Alhamdulillah. Untuk materi kita hari ini yaitu adalah tentang pasar persaingan sempurna. Apa ada yang mudah tahu di sini tentang pasar persaingan sempurna dari anak-anak semuanya? Belum, Pak. Dikarenakan tidak tahu, di sini saya udah menyiapkan video media untuk pembelajaran hari ini. Silahkan disimak terlebih dahulu ya. Nanti saya akan jelaskan kembali. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna itu dikarenakan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka disebut dengan pasar persaingan sempurna. Nah, di sini barusan saya menjelaskan di video bahwa pasar persaingan sempurna itu karena adanya penjual dan pembeli, di mana di sini kita semisal ingin membeli barang itu ke pasar dan kita itu harus sepakat bahwa kita ingin membeli barang tersebut antara penjual dan pembeli, maka disebut dengan pasar persaingan sempurna. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Pak. Bisa dilanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada pengertian dari pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna hanya dapat dicapai jika terdapat karakteristik tertentu, kondisi hipotesis seperti informasi produk yang lengkap, biaya untuk transaksi rendah, dan tidak ada keuntungan jangka panjang adalah aspek dari struktur pasar teoretis yang disebut persaingan sempurna. Nah, ini untuk pengertian dari pasar persaingan sempurna. Coba Saiful Rizal dibaca untuk pengertian. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna hanya dapat dicapai jika terdapat karakteristik tertentu, kondisi hipotesis seperti informasi produk yang lengkap, biaya untuk bertransaksi rendah, dan tidak ada keuntungan jangka panjang adalah aspek dari struktur pasar teoretis yang disebut persaingan sempurna. Nah, di sini untuk pasar persaingan sempurna itu sendiri terdapat bahwa adanya karakteristik tertentu. Apa saja karakteristik tertentu itu sendiri? Nah, di sini saya akan jelaskan nanti di videonya ada untuk karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Kemudian karakteristik pasar persaingan sempurna. Nah, di sini dari karakteristik pasar persaingan sempurna tersebut itu ada 4. Yang pertama, banyak perusahaan bersaing, dan yang kedua, produk yang dijual serupa, dan yang ketiga, pasar yang sama, dan yang keempat itu pembeli memiliki informasi yang lengkap. Yang dimaksud dari banyak perusahaan bersaing itu sendiri, di mana dari perusahaan tersebut bersaing, entah itu bersaing melalui produk yang dia pasarkan ataupun bersaing melalui harga. Kemudian di sini produk yang dijual serupa. Yang dimaksud
dimaksud dari produk yang dijual serupa itu sendiri. Misalnya di toko A menjual sebuah susu rasa jeruk dan di toko B juga menjual sebuah susu rasa jeruk. Jadi apa yang dijual di kedua toko tersebut itu serupa, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian pangsa pasar yang sama, yang dimana yang disebut dari pangsa pasar yang sama itu dimana dari sebuah perusahaan tidak dapat bersaing dalam harga. Dan yang terakhir, pembeli memiliki informasi yang lengkap. Yang dimaksud dari pembeli memiliki informasi yang lengkap, misalnya si A ingin membeli sebuah susu di toko. Nah, si A itu harus mengetahui apa saja khasiat dari susu tersebut, misalnya bisa menyehatkan tubuh dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan dari karakteristik pasar persaingan sempurna, yang dimana itu ada berapa sih Kulizan? Ada 4, Pak. Apa saja? Yang pertama, banyak perusahaan bersaing. Yang kedua, produk yang dijual serupa. Yang ketiga, pangsa pasar yang sama. Dan yang keempat, pembeli memiliki informasi lengkap. Nah, itu yang dimaksud banyak perusahaan bersaing, itu yang dimana dalam sebuah perusahaan itu sendiri bersaing, entah itu bersaing melalui produk yang dia pasarkan ataupun melalui harga yang ingin dia pasarkan. Yang di sini yang kedua, produk yang dijual serupa itu misalnya ya di toko si A itu menjual sebuah susu yang bermerek Kimori dengan rasa hazelnut misalnya, dan di toko si B itu sendiri juga sama menjual sebuah produk yang sama seperti di toko si A. Dan yang tiga itu pangsa pasar yang sama, yang mana di sini pangsa itu atau bisa disebut dengan pendapatan, karena pangsanya sama itu maka dari sebuah perusahaan itu sendiri tidak bersaing melalui harga, yang bersaing itu melalui kualitas yang ingin dia jual atau yang dia pasarkan. Dan yang terakhir itu pembeli memiliki informasi yang lengkap, yang dimana semisalnya Saiful Rizal ingin membeli HP di brand Oppo, dan Saiful Rizal itu sendiri harus mengetahui bahwa yang ingin dibeli itu misalnya HP Oppo A5 2020. Saiful Rizal itu harus mengetahui spek dari HP tersebut, misalnya RAM 4GB dan internal 128GB, dan kameranya itu 16 megapiksel atau dan sejenisnya, seperti itu. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya anak-anak? Bisa dilanjut ya? Ya Pak. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Untuk kelebihannya, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang maupun kualitas dan harganya itu hampir sama. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Nah, di sini untuk kelebihannya yang seperti ini ya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Dikarenakan waktunya hampir habis, di sini saya akan memberikan tugas buat anak-anak. Silahkan dirangkum materi yang ini tentang pasar persaingan sempurna, nanti minggu depan dikumpulkan. Saya minta tugasnya ya. Ya. Nah, sebelum pelajaran diakhiri, saya minta untuk Saiful Rizal untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.